Professional written communication terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah report dan koresponden. Koresponden termasuk pesan tertulis maupun digital seperti surat, email, text message, ataupun seperti sosial media, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Saat mengirim email, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah opening. Kalimat opening seperti untuk menindaklanjuti diskusi kemarin dan kalimat-kalimat lainnya untuk membuka email tersebut. Dan yang kedua adalah sapaan. Sapaan seperti hai, halo, selamat pagi, selamat siang, dan masih banyak sapaan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah closing. Closing seperti kata-kata hormat saya, salam hangat, dan masih banyak kata-kata lainnya. Formatting adalah hal yang krusial dalam menciptakan kesan profesional untuk semua komunikasi berbentuk tertulis. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama akan aku jelaskan adalah layout. Sebuah surat dan memo harus memiliki margin bentuk. Biasanya adalah sekitar 1 inch di semua sisi. Ini adalah contoh dari layout. Yang atas adalah contoh yang salah. Bisa dilihat dari contoh yang salah ini, margin itu terlalu mepet ke sisi halaman dan itu membuat layout halaman lebih berantakan. Nah, bisa dilihat di contoh yang benar, margin itu lebih rapi sehingga halaman tidak berantakan dan terlihat lebih rapi. Kedua adalah spacing halaman. Surat, memo, dan email harus diberi spasi di antara paragraf dan baris pertama paragraf tidak dijorokkan ke dalam. Teks harus disejajarkan sepenuhnya di kiri. Justification menyebabkan celah antar saat dokumen dicetak sehingga membuat teks menjadi sulit dibaca. Bisa dilihat dari contoh yang salah, teksnya dijustify dan paragraf itu dijorokkan ke dalam. Nah, karena ini jika nanti di dokumen itu dicetak, jadi teks itu jadi kurang rapi gitu, kesannya berantakan. Nah, di contoh yang benar ini, teks di align di kiri dan paragrafnya itu tidak dijorokkan ke dalam. Nah, ini akan terlihat lebih enak dibaca saat dicetak. Selanjutnya adalah tipe dan ukuran font. Jika dokumen memiliki teks yang panjang dan akan dicetak, font tulisan sebaiknya menggunakan tipe serif font seperti Times New Roman. Font ini mudah dibaca dan nyaman sehingga pembaca akan lebih dapat memahami teksnya. Sebaliknya, untuk email, karena font yang digunakan harus dapat dibaca di seluruh operating system, font yang direkomendasikan untuk digunakan adalah tipe sans serif font seperti Arial. Nah, untuk ukuran font yang direkomendasikan adalah 11 atau 12. Berikut adalah contohnya. Nah, bisa dilihat di contoh yang salah, fontnya adalah Comic Sans dan ukuran fontnya adalah 10. Nah, dengan font seperti ini, teks akan terkesan tidak profesional. Lalu yang dengan contoh yang benar, bisa dilihat bahwa fontnya adalah Times New Roman dan ukurannya adalah 12. Nah, font seperti ini akan lebih mudah dibaca dan terkesan lebih profesional. Yang keempat adalah headings. Headings adalah hal yang esensial dalam pembuatan satu dokumen. Berikut adalah contohnya. Bisa dilihat di contoh yang salah, headingsnya berantakan, penggunaan huruf besar yang salah, dan di garis bawahnya. Hal ini terkesan tidak profesional dan tidak enak dilihat. Nah, di contoh yang benar, ini headingsnya lebih rapi, penggunaan huruf besar yang benar, dan tidak di garis bawahnya. Yang terakhir adalah list. List diformat dengan poin atau angka. Jika terdapat lebih dari 5 item dalam daftar, sebaiknya format yang digunakan adalah angka agar pengguna dapat lebih mudah untuk keep track terhadap bacaannya. Selain itu, penggunaan titik di setiap akhir item adalah opsional. Yang penting adalah konsisten. Berikut adalah contohnya. Di contoh yang salah, listnya itu tidak diformat dengan poin maupun angka dan penggunaan titik itu tidak konsisten. Lalu di contoh yang benar, penggunaan titik lebih konsisten dan sudah diformat dengan angka. Nah, ini menjadi lebih rapi dan lebih profesional. Melalui akun sosial media seperti blog, Twitter, Facebook, dan berbagai jejaring sosial lainnya, leaders dapat berinteraksi dengan audiens
Oleh karena itu, para pemimpin harus mengetahui bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan media sosial mereka. Sebagian besar perusahaan tahu bahwa mereka harus memantau penggunaan sosial media mereka untuk melindungi diri mereka serta membangun citra mereka yang positif. Terdapat beberapa praktik strategis terbaik dalam penggunaan 3 bentuk media sosial profesional seperti blog, microblog, dan LinkedIn. Yang pertama adalah pembuatan profesional blog. Kita harus menentukan tujuan sebelum memulai menggunakan blog dan kita harus melibatkan audiens dalam percakapan. Sebagai contoh, para pemilik blog dapat membalas pesan yang dikirimkan oleh pembaca. Yang kedua adalah pembuatan microblog seperti Twitter. Perusahaan harus menentukan apakah penggunaan Twitter dibutuhkan atau tidak. Sebagai contoh, ada Shopee Care yang digunakan sebagai layanan customer service terhadap pelanggan Shopee. LinkedIn digunakan perusahaan sebagai citra mereka dalam dunia kerja. Oleh karena itu, perusahaan dapat menyebarluaskan informasi tersebut melalui platform yang relevan seperti LinkedIn. Aku ada banyak informasi tentang job di LinkedIn nih. Wah, banyak banget ya ternyata di LinkedIn. Wah, tertarik sih kalau kayak gini. Ketika kita menggunakan pesan teks dalam keperluan profesional, kita harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang lengkap serta mengoreksi pesan kita sebelum mengirimkannya. Tidak peduli seberapa buru-buru kita perlu memperlakukan semua korespondensi, termasuk komunikasi elektronik dengan hati-hati. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk menulis dengan baik sangat penting dalam membangun dan mempertahankan etos kerja pemimpin yang positif. Nada menjadi sangat penting dalam komunikasi elektronik karena audiens dapat salah menafsirkan arti dari pesan kita. Oleh karena itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengkoreksi semua komunikasi elektronik seperti halnya kita akan mencetak korespondensi. Gimana guys? Selesai belum? Siap! Step pertama dalam planning adalah determining strategi, yaitu kita menentukan strategi apa sih yang kita tepat gunakan dalam melakukan presentasi, dan juga kita harus mengatur nih waktu yang tepat dalam melakukan presentasi. Hal ini karena waktu itu sangat mempengaruhi nih minat audiens kita untuk mendengarkan informasi kita. Oh ya guys, jadi kita semua ada rapat bulanan nih. Nah, menurut kalian minggu ini atau minggu depan ya? Kalau menurut aku minggu ini sih. Aku minggu depan aja sih. Kayaknya kita nggak buru-buru juga sih, Ran. Jadi kayak minggu depan oke kali ya? Oke, kalau begitu kita bisa set ruang meetingnya buat minggu depan ya. Tahapan yang kedua dalam planning adalah selecting a medium. Ini merupakan cara kita untuk bisa memilih nih media komunikasi apa dan metode penyampaian informasi bagaimana yang kita gunakan dalam presentasi. Terdapat banyak sekali metode dan cara yang bisa kita gunakan, seperti dengan in-round table, atau misalnya dengan impromptu, extemporaneous, dan webinar atau case. Nah, untuk lebih jelasnya, aku akan jelasin tentang in-round table presentation. Ini adalah sebuah metode presentasi yang paling sering umum digunakan baik secara offline maupun online, di mana partisipan akan berkumpul dalam membentuk suatu meja bundar atau seperti berdiskusi gitu. Jadi mereka akan membicarakan topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi. Mereka akan saling menukar informasi, data, diagram, number, dan semacamnya sehingga menghasilkan sebuah konklusi. Metode lainnya adalah stand-up extemporaneous presentation. Ini merupakan sebuah presentasi di mana seorang presenter itu akan mengingat highlight poin-poin presentasi yang akan mereka bahas. Impromptu presentation. Ada beberapa teknik yang perlu kalian perhatikan. Pertama, jangan terlalu terburu-buru dalam berbicara. Yang kedua, jika perlu, lakukanlah sesuatu untuk mencairkan suasana. Yang ketiga, jika sesuai, menunjukkan pada sesuatu yang telah dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Yang keempat, pikirkan secara sederhana apa yang ingin kalian sampaikan. Dan kemudian pisahkan hanya beberapa topik pendukung. Yang kelima, nyatakan pesan kalian dan topik pendukung kalian sebelum menyelami detailnya. Lalu kembali ke akhir dan ulangi poin utama. Di webcast ada beberapa platform yang paling sering digunakan, antara lain audio, video, document sharing, chatting, annotating, recording, dan polling. Kemudian dalam presenting webcast, sertakan cerita dan gunakan pendekatan multi-klimaks dengan visual yang sederhana namun menarik. Dan yang kedua, jika memungkinkan, libatkanlah audiens. Yang ketiga, kelola ruang obrolan dan teknologinya.
Yang keempat, berikan waktu tambahan untuk menguji dan mengelola lingkungan dan peralatannya. Kemudian yang terakhir, bicaralah dengan energi dan jangan bicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Belum mengembangkan konten, kita harus memiliki garis besar dari keseluruhan aliran presentasi. Ini bisa dibuat dengan prinsip piramida di mana kita harus tahu kita mau menyajikan informasi secara induktif atau deduktif dan menguraikan poin-poin utamanya. Nah, pada tahap awal membuat dan mengatur presentasi, kita mungkin ingin membuat slide atau paket yang berisi slide yang mungkin kita pikir akan kita gunakan, bahkan jika hanya ide yang ada pada saat itu juga. Setelah melalui tahap planning yang matang, tahap kedua yaitu preparing. Dalam preparing ada yang namanya introduction. Introduction adalah perkenalan atau cara kita untuk mengawali presentasi. Ini merupakan bagian yang terpenting untuk membangun first impression yang baik. Kalian harus bisa memberikan atmosfer yang energik dan juga vibes yang positif supaya audiens bisa tertarik nih untuk mendengar presentasi kalian. Bayangkan saja jika presentasi itu terkesan kaku, lesu, dan tidak antusias. Yes, benar. Ini yuk. Harus juga nih. Stop. Nah, maka dari itu kita harus membangun energi yang positif dan juga atmosfer yang energik nih supaya audiens juga merasakan emosi yang kita rasakan. Oke semua, jadi kita hari ini akan membahas progresi pos nih. Gimana nih? Udah siap belum? Udah semangat kan? Iya. Oke, ayo. Nah, bagian presentasi selanjutnya yaitu adalah conclusion atau kesimpulan. Di bagian ini kita akan berusaha nih untuk memperkuat poin utama presentasi kita. Kita bisa mulai dengan memberikan sesi tanya jawab, memberikan kesimpulan, recap, atau rekomendasi nih untuk menjadi sesi konklusi kita. Jangan sampai kita menimbulkan kesan yang membosankan, melainkan kita harus sebisa mungkin membangun kesan yang menarik di akhir presentasi kita. Ada yang mau tanya nggak sebelumnya? Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting dari preparing adalah memastikan flow presentasi kita dan konteks presentasi kita harus logik, terstruktur, dan juga mengalir. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dengan melakukan editing dan proofreading. Ini merupakan suatu metode atau cara di mana kita harus memastikan visualisasi presentasi kita harus terhindar dari kesalahan apapun. Jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti ini nih. Oke guys, kita akan mulai buat presentasinya. Boleh di next? Nah, maka dari itu, untuk menghindari kesalahan yang serupa, kita harus melakukan editing dan proofreading, yaitu dengan mengkoreksi tampilan slide kita sebelum kita memulai presentasi. Soal ini PPT udah dikoreksi belum ya? Oh, ini nih, kurang namanya nih. Nah, tahap terakhir dari preparing yang tidak kalah penting adalah practice. Latihanlah sesering mungkin supaya kamu bisa lebih terbiasa dan lebih memahami apa yang akan kamu presentasikan. Untuk meredakan rasa gugup, kita bisa menanamkan pemikiran bahwa penonton adalah manusia dan tentunya pemaaf. Nah, kalau kita gugup, kita tuh suka lupa apa yang mau kita omongin. Ada satu teknik bernama short-tailing di mana kita mengulangi apa yang baru saja kita katakan. Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kita bisa mengingat apa yang mau kita omongin. Jika menggunakan video, mereka dapat terhubung dengan audiensnya dengan cara mencondongkan tubuh ke arah depan dan menatap kamera laptop. Pembicara yang baik benar-benar membangun kontak mata dengan para audiensnya. Jadi etika dia. Yang seperti itu tidak boleh ya teman-teman, karena ketika kita presentasi, kita tidak boleh melihat layar terus-terusan. Kita hanya melihat layar seperlunya saja dan jangan sampai membelakangi audiens. Postur akan mencerminkan sikap kita terhadap subjek dan audiens, serta mengungkapkan kepercayaan diri kita. Nah, untuk memproyeksikan kepercayaan diri dan membangun etos positif, presenter dapat mengambil sikap terbuka dengan kaki selebar bahu dan berdiri tegak serta tinggi dan memandang audiens. Kalau online, duduk tegak dan cenderung condong ke depan di kursi seolah-olah melibatkan audiens virtual dalam percakapan di seberang meja. Nah, lalu bagaimana dengan gestur saat presentasi? Agar audiens fokus terhadap presenter, terdapat beberapa penanganan alat bantu visual yang dibuat senyaman mungkin.
seperti eye contact, terus menjaga volume suara, kemudian memperkenalkan slide sebelum menampilkannya, dan tidak menghabiskan waktu di setiap slide-nya, tidak menghabiskan waktu terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian memeriksa dan memastikan bahwa kita tahu bagaimana cara menggunakannya dan semuanya berfungsi dengan baik. Presenter tidak pernah tahu apa yang akan ditanyakan oleh para audiensnya, maka dari itu mereka perlu mengantisipasi pertanyaan dan menyiapkan jawaban untuk berjaga-jaga. Dan saat mereka mempresentasikan dengan tim perlu menyusun rencana seperti setiap anggota akan menjawab jenis pertanyaan yang bagaimana. Ada quotes yang mengatakan, "A picture is worth 1,000 words." Nah, jika dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin mengomunikasikan pesannya kepada anggotanya, maka pemimpin perlu memahami kapan dan bagaimana untuk menggunakan grafik, karena grafik akan berkontribusi pada kelancaran komunikasi lisan dan tulisan. Poin yang pertama adalah mengenali pentingnya penggunaan grafik. Nah, apa sih tujuannya kita ini perlu untuk memahami penggunaan grafik? Yang pertama, untuk memperkuat pesan. Jadi, maksudnya bagan yang kita buat ini harus bisa menangkap dan menekankan pesan apa yang ingin disampaikan oleh si pemimpin. Nah, sehingga hal ini tuh bisa membantu audiens untuk lebih mengerti. Kan ini aku udah buat PPT buat presentasi kita nanti. Oh iya, oke. Tapi menurutku kayaknya poin-poinnya jangan kayak gini deh. Nah, perlu diperhatikan dalam membuat table of content sebaiknya tidak mencantumkan judul per slide. Tapi alangkah lebih baik jika table of contents ditulis berdasarkan pengelompokan poin-poin ide serupa. Nah kan aku udah buat yang benar, yang sesuai sama poin-poin idenya. Nah, oke, kalau misalnya kayak gini kan lebih better ya. Nah, selanjutnya, pengelompokan ini juga mampu untuk mengilustrasikan hubungan dan konsep secara visual, karena semua komponen ini saling berhubungan sehingga saling mempengaruhi. Nah udah oke ya bagian ini. Nah kalau ini aku udah masukin data-data konkretnya. Oke. Nah, dalam hal ini grafik juga berperan dalam mendukung pernyataan. Hal ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif, tapi tujuannya tetap sama, untuk mendukung kredibilitas. Jadi di tahun 2019 itu ada 26%. Nah, dari contoh tersebut, kita bisa tahu bahwa jika kita ingin menekankan ide-ide penting, kita perlu untuk menggunakan bantuan kata-kata dan alat bantu visual. Kita memang perlu untuk membuat presentasi yang bisa menarik perhatian audiens, tapi bukan berarti membuatnya dengan komponen yang berlebihan. Tetap ingat untuk ikuti aturan dari penggunaan grafik. Graphic should add to the presentation and the presenter and not to detract in any way. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menerapkan fundamental dasar dan prinsip desain. Yang kayak gimana sih? Yang pertama ini yang bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Gimana caranya? Yang pertama, buat bagan yang sederhana namun tetap bermakna. Yang kedua, pastikan hanya ada satu judul per bagan. Terus yang ketiga, pastikan judul tersebut mampu menjelaskan isi slide tersebut. Nah, selanjutnya pilih warna yang paling efektif. Agar bagan dapat ditambahkan ke dokumen kita atau presentasi kita, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengklarifikasi pesan, kemudian kita harus bisa memilih isi dan jenis grafik seperti apa yang dapat menambah, mendukung, ataupun mensupport tampilan presentasi kita dengan baik. Edward Craft memberikan panduan praktik terbaik berikut untuk membuat bagan data. Tentukan datanya, membujuk penonton untuk berpikir tentang substansi daripada metodologi, desain grafis, teknologi produksi grafis, atau sesuatu yang lain. Hindari mendistorsi data, sajikan banyak angka dalam ruang kecil, buat kumpulan data besar menjadi koheren, dorong mata untuk mematikan potongan data yang jelas, tujuan yang cukup jelas, deskripsi, eksplorasi, tabulasi, dan dekorasi. Dan yang terakhir, mengintegrasi erat dan deskripsi statistik verbal dari kumpulan data. Mengetahui kapan dan apa grafik yang perlu dipilih untuk dokumen kita akan membantu presentasi kita menjadi lebih menarik dan lebih baik serta lebih mudah dipahami. Mas, ini cara baca grafiknya gimana? Jujur aku juga nggak tahu, masa ini grafiknya nggak ada sembunyi gitu sih. Iya, bingung banget deh. Overall, grafik kita harus menambah substansi dari presentasi kita, tidak mendistorsi, mengalihkan perhatian, atau membuat audiens bingung dengan cara apapun.
dengan mengatakan kebenaran tentang data. Pemimpin yang etis tidak akan memanipulasi data atau merancang grafis yang menyesatkan para audiensnya. Tujuan dari grafik sendiri adalah membuatnya semudah mungkin dibaca dan memastikan bahwa bagian itu berisi konten yang bermakna. Grafis apapun dalam presentasi itu seharusnya meningkatkan kualitas presentasinya, bukan malah mendominasinya. So cara baca grafiknya gimana deh? Ini revenue yang mana, profitnya yang mana? Kurang jelas banget. Iya, mana latarnya juga rame banget, hitam putih lagi, jadi tambah susah dibaca. Nah, untuk selecting layout dan template juga penting nih teman-teman. Salah satu cara untuk mempersonalisasi template adalah dengan memilih gambar yang sederhana atau boleh pakai logo organisasi kalian aja sebagai backgroundnya. Seharusnya tuh dia tidak terlalu mencolok dan tidak terlihat rumit, gak bikin tulisan itu susah dibaca juga. Karena latar belakang yang terlalu kuat itu nanti dia bisa-bisa nutupin konten pada slide-nya. Dan inserting graph and other object itu juga gak kalah penting support sistemnya. Grafik kita harus terlihat seperti bagian dari presentasi. Intinya adalah simple, clean, and easy to read. Meskipun pada akhirnya grafiknya nanti nampak lebih estetis, namun tujuan utama dari grafik sendiri juga harus tercapai, yaitu keterbacaan ketika grafik diproyeksikan. Nih, teman-teman bisa lihat kalau misalnya grafik ini berwarna biru, warna-warna yang lain, warna-warna yang merepresentasikan para bagannya itu akan nyaru dan kayak susah dibaca. Jadi hal yang bisa teman-teman lakukan adalah ganti backgroundnya dengan warna yang lebih netral seperti putih. Jadi warna-warna ini akan dengan lebih mudah untuk dibaca.